Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi sebuah video informasi cukup penting, tentunya hanya untuk teman-teman guru honorer dan calon peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K 2021, baik itu P3K guru maupun P3K non guru. Jadi di video kali ini video yang akan admin bawakan adalah sebuah informasi penting yang langsung dari Panselnas teman-temannya. Info ini berkaitan dengan soal vaksinasi peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K. Nah, informasi ini admin dapatkan di salah satu media elektronik terkenal di Indonesia, yaitu jpnn.com, yang merupakan salah satu media elektronik yang sangat kredibilitasnya sangat tinggi teman-teman, alias betul-betul menyajikan informasi-informasi yang teraktual dan terbaru seperti itu, dan tentunya jauh dari hoax ya. Oke, di sini judulnya adalah langsung nongol di trending di jpn.com, yaitu info penting Panselnas soal vaksinasi peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K 2021. Nah, di sini admin bacakan saja teman-teman ya. Menurut jpnn.com, di Jakarta, Panitia Seleksi Nasional Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara CASN tidak menjadikan vaksinasi sebagai syarat dalam seleksi CPNS dan P3K. Jadi ini menjadi kabar gembira tentunya bagi teman-teman guru honorer yang merasa panik bahwa vaksinasi itu masuk ke dalam syarat seleksi CPNS 2021 maupun P3K. Padahal ada sebagian teman-teman guru yang mengaku bahwa tidak bisa divaksin dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, dan ini menjadi tentunya kabar yang melegakan teman-teman ya, karena di sini sudah dijelaskan oleh Panselnas melalui media elektronik di jpnn.com, mengatakan bahwa tidak menjadikan vaksinasi sebagai syarat dalam seleksi CPNS 2021 dan P3K. Nah, di sini kita coba lanjutkan teman-teman ya. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman, di sini dijelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Panselnas melakukan rapat koordinasi membahas persyaratan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS dan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021. Nah, di sini memang sudah diambil keputusannya ya teman-teman ya. Saya jelaskan sedikit. Keputusan tersebut itu sudah diambil menurut Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi BKN setelah Panselnas melakukan koordinasi membahas persyaratan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi inti dari video ini adalah memang tidak menjadikan vaksinasi sebagai syarat dalam seleksi CPNS 2021, dan tentunya juga adalah P3K guru dan P3K non guru. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjutkan sedikit. Kemudian informasi lainnya adalah Bapak Suharman menyebutkan dalam rapat koordinasi Panselnas tersebut, Kementerian Kesehatan Kemenkes menyatakan untuk menghindari penyebaran COVID-19 sekaligus melindungi para petugas di lapangan, maka harus ada swab antigen. Nah, lagi-lagi ada persyaratan baru teman-teman, yaitu harus ada swab antigen ya. Jadi beberapa hari yang lalu kami sudah membagikan sebuah video tentang salah satu aturan dari BKN, itu adanya swab antigen teman-teman, dan di video kali ini, di informasi terbaru ini kembali ada teman-temannya, di sini harus ada swab antigen teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Jadi syaratnya peserta tidak harus swab PCR alias vaksin ya. Ya, di sini tetapi cukup swab antigen ya. Nah, di sini admin juga tidak terlalu paham bagaimana sih sebenarnya itu swab PCR dan swab antigen ya. Yang jelasnya di sini vaksinasi COVID-19 itu tidak masuk persyaratan administrasi pelaksanaan CPNS dan P3K 2021 teman-teman ya. Tetapi cukup swab antigen. Kalau ada hasil PCR
tentu akan lebih baik lagi karena masa berlakunya lebih panjang dibandingkan antigen. Oh, ini semacam swab ya. Ini sama dengan swab, cuman kalau yang swab PCR itu masa berlakunya itu jauh lebih panjang teman-teman ya ketimbang swab antigen ya. Karena hasil swab antigen yang digunakan di pelaksanaan CPNS dan seleksi P3K tentunya itu yang harus tetap berlaku pada saat seleksi dilaksanakan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tidak usah panik menyatakan bahwa swab vaksinasi COVID-19 itu masuk ke dalam persyaratan. Tentunya itu tidak masuk ke dalam persyaratan administrasi. Tapi kalau misalkan teman-teman memang sudah divaksin, tentunya itu jauh lebih baik lagi teman-teman ya. Karena vaksinasi itu bersifat nasional sebenarnya, seperti itu. Nah, di sini dia meminta para pelamar seleksi CPNS 2021 dan P3K untuk menjaga kesehatan sebaik-baiknya dan menjauhi kegiatan yang berkaitan dengan banyak orang. Sebab, nah di sini ada penekanan lagi teman-teman yang harus teman-teman pahami. Sebab jika hasil swab positif, otomatis belum bisa ikut seleksi CPNS 2021 dan P3K bersama peserta yang lain. Jadi ini yang harus teman-teman jaga ya. Itu teman-teman harus menjaga protokol kesehatan karena ketika teman-teman mengikuti melakukan swab antigen atau swab PCR, ternyata teman-teman hasil swabnya itu positif, maka secara otomatis teman-teman itu belum bisa ya, bukan tidak bisa tapi belum bisa ikut seleksi CPNS 2021 dan P3K bersama dengan peserta lain. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Para peserta seleksi siap-siap saja untuk membawa hasil swab antigen saat pelaksanaan ujian biar tidak kaget ya di sini. Mengenai vaksinasi lanjut Suharmen sesuai rapat koordinasi Panselnas, Kemenkes mengatakan belum bisa dijadikan syarat. Saya ulangi ya, mengenai vaksinasi lanjut Suharmen sesuai rapat koordinasi Panselnas, Kemenkes mengatakan belum bisa dijadikan syarat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini pertimbangannya antara lain karena vaksinasi masih belum merata. Jadi ini alasannya kenapa vaksin tidak dijadikan persyaratan administrasi dalam seleksi CPNS 2021 dan P3K 2021 sehingga cukup hasil swab antigen saja. Itu pertimbangannya teman-teman antara lain karena vaksinasi masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Jika dipersyaratkan peserta yang belum divaksin akan kesulitan teman-teman. Ini luar biasa sekali kebijakan dari Kemenkes yang tidak menjadikan vaksinasi itu menjadi aturan paten di seleksi CPNS kali ini dengan P3K ya, luar biasa ya. Nah, di sini saya sendiri sudah meminta kepada Kemenkes apakah bisa memfasilitasi jika diwajibkan vaksin. Jauh mereka tidak bisa karena keterbatasan persediaan vaksin. Jadi penyebab lainnya teman-teman ya, sehingga vaksinasi tidak masuk dalam persyaratan CPNS dan P3K itu karena memang adanya keterbatasan persediaan vaksin. Di tempat admin sendiri itu banyak sekali masyarakat yang belum divaksin teman-teman ya. Nah, seperti itu. Untuk itu kata Suharmen, dokumen tambahan yang harus dibawa peserta saat seleksi CPNS 2021. Nah, di sini teman-teman perhatikan lagi dokumen tambahannya ya. Untuk itu kata Suharmen, dokumen tambahan yang harus dibawa peserta saat seleksi CPNS 2021 dan P3K adalah deklarasi sehat ya. Ini yang pertama itu teman-teman ingat deklarasi sehat. Kemudian kedua adalah hasil swab antigen yang masih berlaku. Saya ulangi, hasil swab antigen yang masih berlaku. Nah, jadi memang teman-teman itu tidak usah lagi khawatir bahwa harus vaksin ya. Sebenarnya kalau sudah vaksin itu jauh lebih baik teman-teman ya. Namun karena adanya keterbatasan persediaan vaksin dan memang vaksinasi itu tidak masuk dalam persyaratan administrasi P3K dan CPNS, maka teman-teman itu cukup membawa kartu deklarasi sehat. Dan mengenai hasil swab antigen, meskipun ini sudah diumumkan di jpnn.com, tapi admin belum berani menjamin 100%
100% bahwa diwajibkan juga membawa hasil swab antigen ya, karena belum ada informasi resmi di websitenya BKN ya, atau di SSCISN ataupun di Instagram BKN admin perhatikan belum ada. Cuman kalau di jpn.com ini sudah dibahas terus menerus ya, sudah 2 hari dibahas tentang hasil swab antigen. Tapi kalau kartu deklarasi sehat itu wajib ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.